Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rabikun. Yang saya hormati Sekjen Karang Taruna, Bapak Deden Sirajudin, anggota DPRD Provinsi Lampung yang saya hormati, Bupati Waikanan, PJ Bupati Tulang Bawang Barat, Ketua Karang Taruna Provinsi Bapak Dendi, para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah provinsi maupun Tulang Bawang Barat, anggota Forkopimda Kabupaten Tulang Bawang Barat, para hadirin yang saya hormati, wabil khusus para penerima penghargaan yang baru saja kita saksikan bersama. Hadirin undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas perkenannya lah kita sore ini secara bersama-sama dapat menyaksikan langsung bulan bakti Karang Taruna, dan sungguh luar biasa ide gagasan Karang Taruna. Insya Allah tadi Ketua Karang Taruna Provinsi maupun Sekjen nyindir bahwa Karang Taruna ini satu kesatuan dengan pemerintah. Saya nggak diajarin juga, saya tahu. Tetapi ini kayaknya perlu penegasan. Kalau lagu dangdut, jangan tinggalkan daku. Kami ini adalah patriot, anak bangsa yang bekerja untuk ketulusan hati dalam rangka membangun khususnya daerah Lampung. Oleh karena itu, pada waktu pelantikan beberapa waktu yang lalu, saya ingin menginisiasi ada berapa kebijakan pemerintah pusat yang ada di desa, di kecamatan, tapi operasionalnya sangat sulit karena belum connect antara pelaku. Konsepnya sangat bagus, tetapi pelaksanaannya ini yang belum menyentuh. Saya pernah tanya dengan Ketua Karang Taruna ini banyak di mana masyarakatnya, anggotanya, pengurusnya? Di desa, kecamatan, dan kabupaten menurut Ketua. Nah, sehingga saya ingin menginisiasi bahwa Karang Taruna ke depan akan mengelola satu kegiatan yang dipercaya oleh pemerintah provinsi, karena menurut saya anggota Karang Taruna ini tidak ada yang tidak lulus SD, tidak ada yang tidak lulus SMA, dan bahkan sarjana. Tapi keluhan tetap ada. Mari jawabannya, kita membangun Lampung karena ada program saya di kecamatan maupun di desa memerlukan orang cerdas. Apalah artinya kerja di Jakarta tapi sebagai tenaga kerja. Lebih baik
Karena kita berasal dari desa. Kalau saya ini orang negara batin, Lampuai Kanan, orang kampung saya ini. Jadi jangan ada anggota Karang Taruna yang nggak mau ngaku. Betul kan? Kalau mau ngaku saya mau kasih ini programnya. Nah, karena saya sedang memikirkan bagaimana, siapa yang harus saya percayakan. Oleh karena itu, pasti kalau tugas ini diberikan, Karang Taruna secara formal itu dibenarkan, disahkan, mendapat insentif, sehingga Karang Taruna bisa menjadi besar. Tetapi ini, saya sampaikan, ada beberapa organisasi yang juga berasal dari desa, ya kita berkolaborasi. Saya ingin tumbuh satu model karya anak bangsa. Karang Taruna itu lahir tahun 60, lebih tua saya 4 tahun. Artinya kalau dia berdiri sebagai manusia, Karang Taruna itu sudah sama tuanya sama saya. Tapi dia, karena dia adalah lembaga, organisasi, ya isinya pengurusnya masih muda-muda, harusnya lebih cerdas dari saya. Ada persoalan untuk pemerintah provinsi yang belum tuntas. Oleh karenanya saya akan undang, tolong Pak Dendi untuk kita bahas secara internal. Tidak pas kita bahas di sini, tetapi saya yakin Karang Taruna punya kemampuan kerja yang maksimal. Lalu yang kedua, Karang Taruna juga akan saya berdayakan di dalam membantu pengembangan program saya Kartu Petani Berjaya, karena ini Kartu Petani Berjaya ini mendapatkan apresiasi dari Institut Pertanian Bogor maupun Kementerian Pertanian. Mudah, tapi tidak dilaksanakan oleh kita semua selama ini. Nah, saat ini dia mudah dan mau dilaksanakan oleh petani. Nah, oleh karena itu Karang Taruna sebagai inisiator, karena yang sudah dilakukan ini masih bersifat hulu dan tengah, tapi hilirnya produksinya ini yang kita harus berhati-hati, karena Lampung pada masa yang akan datang akan ada semua desa, akan ada desa mat, dan itu nanti saya akan mengajak Karang Taruna untuk melakukan pengelolaannya dan orientasinya bisnis. Tetapi saat ini Karang Taruna bersifat sosial, betul kan ya? Karang Taruna kalau mau berpolitik lepas jaketnya, bergabung sama saya boleh, bergabung sama Umar boleh, bergabung sama Adipati boleh, warnanya belang-beleng. Tetapi hari ini terang, kalau dia mendadak akan hujan, maka keluar pelangi. Warna yang dominasi di pelangi itu kalau tidak merah kuning. Mohon izin Pak Sekjen, ini bukan kampanye tapi pencerahan. Sampai dimanapun tuntutan silakan aja, pasti coba lihat. Nah, jadi warna-warna yang agak itu memang baru, makanya dia belum terang. Tapi kalau yang sudah lama, yaitu atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya juga mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun Karang Taruna yang ke-62. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya anggota Karang Taruna, untuk memiliki jiwa pemimpin, jiwa sosial, peduli, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mengabdi untuk Provinsi Lampung. Saya juga menyampaikan permohonan maaf
karena anak saya juga salah satu pengurus di Karang Taruna. Ketua harian, tapi beliau sedang berbulan madu. Mohon dimaklumi, insya Allah dalam minggu-minggu depan dia aktif lagi dan masuk ke Sangkar Karang Taruna diantaranya untuk lebih aktif lagi. Oleh karena itu, hari ini merupakan hari yang sangat spesial. Selain bertepatan dengan diadakannya Bulan Bakti Karang Taruna, sekaligus juga menjadi peringatan hari ulang tahun, sekaligus juga dalam usia ke-62 ini harus mempunyai motivasi bangkit bersama dalam kesetiakawanan. Bahasa ini susah, mudah, sulit. Mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Bagaimana supaya dia bisa mudah dan bisa dilaksanakan? Teman-teman dari Karang Taruna harus mendidik jiwanya kaya hati. Kalau kaya hati tidak akan ada lawan politik. Tapi kalau kaya duit, ini kadang-kadang membuat kita jangankan menjadi besar, malahan sebaliknya. Oleh karenanya, kalau sudah kaya hati, ketika kita perlu apapun dia ada. Daripada kaya duit, nyumput bermasalah. Nah ini bangkit bersama dalam kesetiakawanan, antara lain itu salah satu motivasinya. Selaras dengan tema, maka kekuatan untuk bangkit akan semakin kuat dan lebih mudah untuk diwujudkan apabila kita bersama-sama mempunyai rasa kesetiakawanan. Ini merupakan nilai luhur yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam posisi kita ingin merdeka, kalau mau nunggu kelengkapan alat pertempuran, nggak tahu kapan. Tetapi dengan semangat bangkit kita, tapi bangkit ini bukan bangkit untuk calon gubernur ya. Karena ada tulisan bangkit calon gubernur itu beda. Nah, oleh karena itu bangkit ini betul-betul semangat yang harus menjadi satu pelopor. Dengan modal rencong, dengan modal tanah bambu, kita bisa merdeka. Nah, oleh karena itulah semangat juang yang harus ada di hati para Karang Taruna. Ini semua bisa berjalan apabila didampingi oleh semangat kesetiakawanan. Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan harus mampu menunjukkan dedikasi dan keikutsertaan dalam membangun Provinsi Lampung yang dinamis serta terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Teman-teman di Karang Taruna, karena saya didaulat sebagai Pak Dendi? Dewan Pembina, harus juga berjiwa apa yang sudah saya lakukan. Pertumbuhan ekonomi Lampung ini saya perlu jelaskan terbaik di Indonesia saat ini. Tata kelola COVID kita juga terbaik. Nah, oleh karenanya dibuktikan tidak semua provinsi saat ini, hari ini, tingkat kemiskinannya menurun. Lampung sampai 2,33%. Ini luar biasa. Kalau meningkat pertumbuhan tanpa ada penurunan itu normatif. Tetapi ini selaras. Peningkatan pertumbuhan ekonominya luar biasa, dibuktikan dalam menurunnya tingkat kemiskinan. Apa ada kenaikan BBM naik kita marah-marah? Tidak ada. Lain halnya di provinsi. Bukan saya membakar suasana di provinsi lebih, tetapi memang ekonomi kita menjamin. Oleh karenanya Karang Taruna gandeng para bupati masing-masing kabupaten agar semangat ekonomi kerakyatan itu wajib hukumnya. Nah, saya tetap
berkomitmen. Prioritas saya membangkitkan ekonomi kerakyatan. Itulah yang membuktikan bahwa produksi beras Lampung ini tertinggi di Indonesia. Saat ini mencapai 3 juta ton. Lampung hanya mampu, walaupun dia 4-5 kali makan sehari, tidak lebih dari 1,2 juta ton. Jadi 1,8 itu kita kirim ke provinsi yang membutuhkan. Tepuk tangan dulu dong. Tapi saya nggak tahu ya, Bupati dan mantan Bupati Tulang Bawang Barat ini punya sawah nggak sini? Punya. Kalau 11.000. Nah, doanya harus satu dengan saya. Saya sudah berketetapan hati, Mesuji akan saya jadikan Kabupaten Perikanan, Tulang Bawang Barat akan saya jadikan Kabupaten Peternakan. Jadi nanti saya akan harapkan bahwa pembibitan itu ada di Tulang Bawang Barat. Semua kabupaten belinya di sini, dan bahkan provinsi lain pun demikian. Nah, ini tanpa dukungan Karang Taruna sebagai intelektual, karena saya lihat dari belakang sana sampai ke sini, Pak Sekjen, mukanya cerah. Teman-teman Karang Taruna, satu, hidupnya bahagia. Yang kedua, tidak banyak utang. Tingkat pendapatannya normatif, normal. Sebab walaupun hadir di sini dengan terpaksa, muka tidak bisa dibohongi. Tapi ini wajahnya indah. Apalagi yang memang belum menemukan jodoh. Sangat cantik dan ganteng. Nah, tapi ini bercanda. Oleh karena itu harapan saya cukup besar, karena saya akan melibatkan Karang Taruna, saya akan melibatkan LPM ya, kalau saya lembaga pemberdayaan masyarakat, untuk menggagas agar kecamatan desa di kabupaten ini bisa bangkit. Saya berharap ingin sekali dalam bentuk nyata keikutsertaan Karang Taruna dalam mewujudkan Lampung Berjaya. Antara lain dengan berpartisipasi untuk menjanjikan pendamping dalam rangka suksesi program Kartu Petani Berjaya di Provinsi Lampung. Ahlinya adalah Profesor Barusman yang saya sudah tugaskan, Hanan Rajab, Pak Hanan, karena mereka adalah di latar belakangi pendidikan dan pertanian dengan pengalamannya, dan para kepala dinas provinsi yang terlibat terkait. Saya berharap di kabupaten para bupati dan instansi lainnya, karena teman-teman Karang Taruna tolong disampaikan kepada petani masyarakat, apabila dia pegang Kartu Petani Berjaya, dia pasti mendapatkan pinjaman 50 juta per orang. Tetapi penggunaannya untuk kepentingan usaha taninya. Jadi bukan untuk beli motor. Jangan rong Karang Taruna, Pak, masuk aja ke kartu ini, Pak, nanti saya pinjam duitnya. Ojo, awas ya. Dorong orang tua hingga menjadi ini. Yang jamin saya, tetapi tidak mudah. Ada kepastian bahwa masyarakat atau petani itu memiliki tanah dan dia berusaha tani atau anaknya, dan menurut Polsek atau Polres berkelakuan baik, tidak perlu jaminan. Yang jamin gubernur. Sehingga di dalam ini menjadi berkembang, akan mudah kita membuat bisnis melalui UMKM dan sebagainya. Mungkin nggak terlalu panjang, alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita baru saja melakukan restocking. Saya ke Tulang Bawang
melepas 1 juta ekor. Tetapi saya berharap para bupati yang punya sungai juga melakukan hal yang sama, karena harganya cuma Rp400, 100.000 per tahun atau 200.000 per tahun, duitnya cuma 80 juta, tetapi rakyatnya bisa menikmati. Sungguh terlalu kalau para bupati masih juga. Saya udah inisiasi di Tulang Bawang, dan oleh karena itu mudah-mudahan tahun yang akan datang, apalagi Bupati Waikanan, kalau dia tidak melakukan itu, saya akan kasih sanksi dia. Ini agak mandi iwa kan susah. Ini nanti gitu. Tapi di sini ini apa ini? Penarakan Waikiri. Minta sama Hanan juga nanti akan dasar, karena saya sudah dapat berapa gitu ya. Nah, jadi saya juga sindir Kementerian Pak Menteri Kelautan. Pak Menteri, nomenklatur Bapak ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Logikanya kelautan itu sudah ada ikan. Tapi perikanan yang ini yang mana maksudnya? Ini perikanan darat, jelapa, belidak, segala macam. Bapak melarang makan belidak. Orang Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, ancak laga daripada makok ngani belidak. Apalagi orang Waikanan. Jadi pasti. Oleh karena itu tadi pagi saya langsung lepas 1 juta, tetapi karena sulit mencari ikan belidaknya, maka saya hanya dapat 10.000. Tetapi sudah syukur kalau dia nanti beranak pinak, dan saya harapkan akan keluar balai besar ikan air tawar nanti yang akan ditempatkan di antara Tulang Bawang Tengah, dan Mesuji. Nah, nanti kita sebar, karena menurut Pak Umar ini yang namanya rawa-rawa di sini banyak. Nah, oleh karena itu kita lepas. Ini Karang Taruna apabila menginisiasi melakukan tata kelola ini suatu bisnis yang luar biasa. Tapi jangan kemaruk. Karena ikannya dari alam, jualnya juga secara alam. Ya, jangan, ya kalau nggak mau sudah. Ya kan orang Lampung kan begitu. Nah, orang Lampung kalau dia jual, kadang-kadang nyengak. Saya pernah membuktikan, teman saya bersama saya ke Batu Putu, beli duren. Pak, bagus nggak duren ini? Hanya Tuhan yang tahu. Nanya-nanya bagus apa enggak kamu. Sambil ngirit megang-megang apa namanya? Golok itu paksa beli teman saya itu daripada kena. Nah, jangan kayak gitu ya. Jadi bukan zamannya lagi. Ya, dia benar tapi kasar. Ya coba hal yang tadi itu bagus Pak. Ini mudah-mudahan bagus, kan selesai urusan. Ini sambil megang golok, hanya Tuhan nanya-nanya saya bagus apa enggak. Orang belum dibuka kok. Waduh. Nah, jadi begitu loh. Nah, oleh karena itu saya akan berikan kesempatan juga nanti di Penaragan. Mulai hari ini saya ingin Karang Taruna juga aktif ikut melepas. Jangan sampai benih yang saya kasih nggak jadi dilepas di sungai. Bahasa Lampungnya apa di sini? Petang Lakai pindah kolam.